Ada beberapa nama yang muncul dalam sejarah keamanan global, bukan karena memimpin negara, bukan karena menciptakan penemuan besar, melainkan karena perjalanan hidupnya yang menimbulkan pertanyaan yang tidak kunjung selesai. Salah satu nama itu adalah Samantha Leavitt. Di banyak media internasional, ia pernah dijuluki sebagai White Widow, sebuah sebutan sensasional yang kemudian melekat lebih kuat daripada identitas pribadinya sendiri. Namun, jauh sebelum menjadi buronan internasional, jauh sebelum namanya dikaitkan dengan jaringan ekstremis di Afrika Timur, Samantha hanyalah seorang anak perempuan dari keluarga biasa yang tumbuh di lingkungan suburban Inggris. Untuk memahami bagaimana seorang perempuan asal Britania bisa masuk ke pusaran radikalisme transnasional, kita harus kembali ke awal. Bukan ke headline surat kabar, bukan ke daftar pencarian Interpol, tapi ke masa kecilnya. Samantha Louise Leavitt lahir pada tanggal 5 Desember tahun 1983 di Banbridge, County Down, Irlandia Utara. Masa kelahirannya berada dalam periode ketika Irlandia Utara masih dibayangi oleh konflik yang panjang yang dikenal luas sebagai The Troubles. Ketegangan politik dan kekerasan antara kelompok nasionalis Irlandia, loyalis pro-Britania, dan juga aparat keamanan. Meski Samantha lahir di wilayah yang syarat dengan ketegangan, tidak ada indikasi bahwa masa kecilnya secara langsung dibentuk oleh konflik jalanan. Keluarganya tidak lama tinggal di sana. Ayahnya, Andrew Leavitt, adalah mantan tentara Britania yang pernah bertugas di Irlandia Utara. Sedangkan ibunya, Christine Allen, berasal dari Inggris. Tidak lama setelah kelahiran Samantha, keluarga ini pindah ke Inggris dan menetap di Aylesbury, Buckinghamshire. Aylesbury pada masa itu bukan kota yang identik dengan konflik ideologis. Ia adalah kota pasar tradisional yang berkembang menjadi kawasan komuter, relatif tenang, dihuni keluarga pekerja, dengan ritme kehidupan yang cenderung biasa. Di sanalah Samantha dibesarkan. Tetangga dan orang-orang yang mengenalnya di kemudian hari menggambarkan dirinya sebagai anak yang pendiam, pemalu, tidak menonjol, dan cenderung mengikuti kegiatan daripada memimpin kelompok. Ia bukan figur yang sejak awal terlihat akan menjadi pusat perhatian dunia. Justru sebaliknya, kisahnya sering dianggap mengejutkan karena datang dari sosok yang tampak biasa. Dalam banyak kasus radikalisasi, orang sering mencari tanda-tanda dramatis pada masa kecil seseorang. Namun kehidupan Samantha nampaknya tidak menyediakan pola sederhana seperti itu. Ia bersekolah di Elmhurst School, dan kemudian The Grange School di wilayah Buckinghamshire. Tidak ada catatan publik yang menunjukkan ia bermasalah secara serius di sekolah. Tidak ada rekam jejak kriminal pada masa remaja. Tidak ada kisah kekerasan ekstrim yang mudah dijadikan penjelasan tunggal. Hal ini penting dicatat, karena perjalanan seorang menuju ideologi keras jarang dimulai dengan satu peristiwa besar. Seringkali ia terbentuk dari akumulasi pengalaman kecil, pencarian identitas, hubungan sosial, dan rasa keterasingan yang tumbuh secara perlahan. Salah satu peristiwa penting dalam masa mudanya adalah perceraian orang tuanya pada tahun 1994. Saat itu Samantha masih anak-anak. Beberapa laporan menyebut bahwa perpisahan tersebut mempengaruhi kondisi emosionalnya. Keluarga yang sebelumnya utuh berubah. Struktur rumah tangga yang stabil terguncang. Dalam banyak kehidupan, perceraian orang tua tidak otomatis membawa konsekuensi ideologis apapun. Namun bagi sebagian remaja, peristiwa seperti ini bisa memunculkan rasa kehilangan arah, kebutuhan akan komunitas baru, dan pencarian makna yang lebih dalam. Menurut sejumlah laporan media dan keterangan orang yang mengenalnya, setelah perceraian itu, Samantha menjadi semakin dekat dengan keluarga muslim di lingkungan sekitarnya. Ia melihat adanya ikatan keluarga yang kuat, kedisiplinan, serta rasa kebersamaan yang menurutnya mungkin tidak lagi ia rasakan di rumah sendiri. Ini adalah detail penting, karena menunjukkan bahwa ketertarikannya pada Islam pada tahap awal tidak semata-mata lahir dari politik global, melainkan dari pengalaman sosial yang sangat personal, yaitu kebutuhan akan rasa memiliki.
Memasuki usia 17 tahun, Samantha memutuskan untuk menjadi mu'alaf dan memeluk Islam. Ia kemudian menggunakan nama Serafiah dalam beberapa konteks. Keputusan berpindah keyakinan tentu merupakan hak pribadi, dan jutaan orang di dunia mengambil langkah serupa tanpa pernah bersentuhan dengan ekstremisme. Karena itu, penting untuk membedakan antara konversi agama dan juga radikalisasi. Dua hal itu tidak identik. Pada tahap ini, tidak ada bukti publik bahwa Samantha telah terlibat dalam jaringan kekerasan. Yang terlihat justru seorang remaja yang sedang mencari identitas baru dan kerangka hidup yang lebih jelas. Masuknya Samantha ke komunitas muslim di Inggris terjadi dalam konteks sosial yang sangat kompleks. Awal tahun 2000 merupakan masa ketika Britania sedang menghadapi berbagai perdebatan tentang integrasi, multikulturalisme, perang di luar negeri, dan posisi komunitas minoritas muslim pasca sejumlah peristiwa global. Diskursus mengenai Afghanistan, Irak, Palestina, dan kebijakan luar negeri barat sering menjadi bahan perdebatan panas di kalangan muda. Di kampus, masjid, ruang diskusi, hingga demonstrasi jalanan, isu identitas dan ketidakadilan global menjadi tema dominan. Banyak anak muda yang tertarik secara intelektual maupun emosional pada topik-topik tersebut. Samantha kemudian melanjutkan pendidikannya ke School of Oriental and African Studies, University of London, mengambil bidang yang berkaitan dengan politik dan juga agama, meskipun ia tidak menyelesaikan kuliahnya. Bagi banyak mahasiswa, London adalah ruang perjumpaan ide. Di sana tersedia segala spektrum pemikiran, progresif, konservatif, moderat, radikal, sekuler, dan juga religius. Kota besar memberi peluang untuk tumbuh, tapi juga mempertemukan orang dengan jaringan yang sangat beragam. Pada periode inilah Samantha memasuki fase dewasa. Ia bukan lagi gadis pemalu dari Aylesbury. Ia adalah perempuan muda yang sedang membangun identitas, keyakinan, dan arah hidup. Di titik ini, hubungan personal sering menjadi faktor penentu. Dan dalam kisah Samantha, salah satu pertemuan paling menentukan adalah dengan seorang pria bernama Jermaine Lindsay. Jermaine Lindsay lahir di Jamaika dan pindah ke Inggris saat ia masih kecil. Ia tumbuh di Huddersfield dan kemudian berpindah ke wilayah lain. Sama seperti Samantha, Lindsay juga mengalami proses pencarian identitas dan kemudian masuk ke lingkungan keagamaan yang lebih keras. Beberapa laporan menyebut ia telah menunjukkan simpati pada ideologi ekstrim sejak usia muda. Samantha dan Jermaine bertemu melalui jaringan sosial komunitas muslim dan disebut pernah bertemu langsung di acara demonstrasi Stop the War, Hyde Park, London. Demonstrasi anti perang pada masa itu sangat besar. Dihadiri berbagai kelompok dari aktivis kiri, organisasi sipil, tokoh agama, hingga individu muda yang menolak invasi Irak. Di ruang seperti itu, orang dengan latar belakang berbeda bisa bertemu dan juga membangun hubungan. Pada tanggal 30 Oktober tahun 2002, keduanya menikah dalam upacara Islam di Aylesbury. Mereka menggunakan nama Islam masing-masing dalam prosesi tersebut. Keluarga Samantha dilaporkan tidak hadir dan belum menerima penuh keputusan putri mereka untuk berpindah keyakinan serta menikah di lingkungan yang berbeda dari latar keluarga asalnya. Pernikahan sering dipandang sebagai babak stabilitas. Namun dalam sejumlah kasus, pernikahan justru memperkuat orientasi ideologis pasangan jika keduanya berada dalam lingkaran yang sama. Dalam rumah tangga Samantha dan Jermaine, keyakinan agama, pandangan politik global, dan juga jaring sosial baru tampaknya menjadi elemen penting dalam kehidupan sehari-hari. Mereka kemudian memiliki anak pertama, dan beberapa laporan menggambarkan Samantha sebagai ibu muda yang hidup secara sederhana. Pada tahun awal-awal pernikahan, Inggris sedang menghadapi transformasi ancaman keamanan. Serangan 11 September pada tahun 2001 di Amerika Serikat telah mengubah kebijakan global. Pengawasan terhadap jaringan ekstremis meningkat. Namun, banyak individu yang bergerak dalam ruang privat, lingkaran pertemanan, forum kecil, dan relasi personal yang sulit dipetakan aparat secara menyeluruh.
Radikalisasi tidak selalu berlangsung di tempat terbuka. Ia bisa tumbuh di apartemen kecil, obrolan tertutup, atau keyakinan bersama dalam rumah tangga. Samantha saat itu masih sangat muda, jika dihitung dari tahun kelahirannya. Ketika menikah pada tahun 2002, usianya belum genap 19 tahun. Pada usia ketika banyak orang masih mencari karir dan juga jati diri, ia sudah menjadi istri dan kemudian menjadi ibu. Tanggung jawab domestik datang bersamaan dengan paparan ideologi dan juga dinamika pasangan yang kompleks. Menjelang tahun 2005, rumah tangga mereka memasuki fase yang penting. Samantha sedang hamil anak kedua. Mereka telah memiliki seorang anak laki-laki kecil. Secara lahiriah, keluarga ini berada pada fase pembangunan masa depan. Namun secara diam-diam, Germaine Lindsay justru sedang menuju keputusan yang akan mengubah segalanya. Pada pagi tanggal 7 Juli tahun 2005, London diguncang serangkaian bom bunuh diri di sistem transportasi umum. Salah satu pelakunya adalah Germaine Lindsay, yang meledakkan bom di kereta antara King's Cross dan Russell Square pada pukul 8.50, menghilangkan banyak nyawa penumpang dan juga dirinya sendiri. Serangan itu menjadi salah satu tragedi paling kelam dalam sejarah modern Britania. Bagi publik Inggris, nama Samantha Lea White pertama kali dikenal luas bukan sebagai tersangka, melainkan sebagai janda salah satu pelaku. Ia saat itu sedang hamil tua. Dalam hitungan jam, hidupnya berubah secara total. Dari ibu rumah tangga anonim menjadi pusat sorotan nasional. Dari pasangan seorang pria biasa di mata tetangga menjadi istri pengebom bunuh diri. Beberapa hari setelah serangan, Samantha dilaporkan menghubungi layanan bantuan keluarga korban karena suaminya hilang. Belakangan, setelah identitas para pelaku diumumkan, ia mengeluarkan pernyataan mengecam serangan dan tidak pernah membayangkan suaminya terlibat tindakan seperti ini. Namun, simpati publik bercampur dengan kemarahan. Rumah yang terkait pelaku menjadi sasaran amarah. Bahkan ada laporan upaya pembakaran properti yang dikaitkan dengan keluarga pelaku. Di titik inilah, kisah Samantha memasuki fase kedua yang jauh lebih gelap. Tapi untuk memahami fase itu, kita perlu menutup bagian pertama ini dengan satu kesimpulan penting. Tidak ada satu garis lurus yang membawa Samantha Lea White dari Bainbridge menuju daftar pencarian internasional. Ada perpindahan kota, ada keluarga yang pecah, ada pencarian identitas, ada konversi agama yang pada dirinya sendiri bukan masalah. Ada lingkungan sosial baru, ada pernikahan muda, ada pasangan yang semakin radikal, dan ada tragedi besar yang menjadikannya figur publik dalam sekejap. Pada bulan Juli tahun 2005, ketika debu dan asap masih menyelimuti stasiun bawah tanah London, Samantha Lea White berdiri di tengah kehancuran yang tidak ia rancang, tetapi akan mengubah seluruh hidupnya. Suaminya, Germaine Lindsay, telah diidentifikasi sebagai salah satu pelaku pengeboman 7 Juli. Publik Inggris marah. Aparat keamanan bekerja sama tanpa henti. Media memburu semua yang berhubungan dengan para pelaku. Dan Samantha, perempuan berusia 21 tahun yang sedang hamil anak kedua, mendadak menjadi wajah baru dari sebuah tragedi nasional. Di hadapan publik, ia mengambil posisi sebagai istri yang tidak tahu menahu. Dalam pernyataan yang beredar setelah serangan, ia menyebut dirinya terkejut dan marah. Setelah mengetahui keterlibatan suaminya, ia mengecam pembunuhan terhadap warga sipil dan meminta agar keluarganya diberi ruang untuk berduka. Pada saat itu, sebagian orang percaya bahwa ia hanyalah korban lain dari kehidupan ganda suaminya. Namun, sebagian lain menaruh curiga sejak awal. Bagaimana mungkin seorang yang tinggal serumah dengan pelaku yang sedang menyiapkan aksi sebesar itu tanpa melihat tanda-tanda apapun? Pihak keamanan Inggris pada fase awal memang tidak memiliki dasar yang cukup untuk menuduh Samantha terlibat langsung dalam serangan tanggal 7 Juli. Tidak ada dakwaan resmi terhadapnya. Tetapi status hukum yang bersih bukan berarti sorotan menghilang. Justru, hidupnya berubah menjadi rangkaian pertanyaan yang tidak kunjung selesai. Media tabloid Inggris mulai menyusun narasi dramatis tentang janda pengebom, sementara aparat terus menelusuri lingkaran sosial para pelaku.
Di tengah tekanan itu, Samantha melahirkan anak kedua tidak lama setelah serangan. Kini, ia adalah seorang ibu muda dengan dua anak kecil, tanpa suami, tanpa privasi, dan tanpa membawa nama keluarga yang diasosiasikan dengan tragedi nasional. Dalam banyak kasus, seseorang dengan kondisi seperti itu akan berusaha hidup senyap, pindah kota, atau memulai kembali kehidupan dari nol. Tetapi perjalanan Samantha justru bergerak ke arah yang lebih kompleks. Beberapa tahun setelah tahun 2005, ia hidup berpindah-pindah di Inggris. Ada laporan bahwa ia menerima bantuan sosial dari negara dan tinggal di beberapa alamat berbeda. Pada saat yang sama, aparat keamanan mulai memantau kemungkinan bahwa janda para pelaku pengeboman bisa menjadi titik kontak bagi jaringan yang lain. Inggris pada masa itu sedang menghadapi gelombang baru kekhawatiran tentang radikalisasi domestik. Serangan gagal di London pada tanggal 21 Juli tahun 2005, kasus plot transatlantik tahun 2006, serta penangkapan berulang terhadap sel-sel kecil membuat badan keamanan tidak bisa mengabaikan siapapun yang punya kedekatan dengan jaringan lama. Namun ada satu kesalahan umum dalam melihat kisah Samantha. Banyak orang yang mengira ia langsung menjadi figur penting setelah tahun 2005. Faktanya, beberapa tahun pertama pasca serangan justru relatif kabur. Ia tidak muncul sebagai tokoh terbuka, tidak memimpin organisasi, tidak berpidato di publik. Ia lebih sering muncul dalam jejak administratif, perpindahan alamat, dan kabar samar dari orang-orang yang pernah mengenalnya. Kekaburan itu berakhir ketika namanya mulai terhubung dengan Afrika Timur. Sekitar tahun 2008 hingga tahun 2009, laporan intelijen dan juga investigasi media mulai menunjukkan bahwa Samantha meninggalkan Inggris dan berpindah ke kawasan Afrika, terutama Afrika Selatan, kemudian Kenya dan juga Tanzania. Perpindahan ini sangat penting karena menandai perubahan dari konteks radikalisasi domestik Inggris menuju jaringan transnasional yang jauh. Jika London adalah panggung ideologi, maka Afrika Timur pada masa itu adalah wilayah konflik yang nyata. Untuk memahami kenapa Afrika Timur penting, kita harus melihat situasi regional saat itu. Somalia sedang berada dalam krisis panjang setelah runtuhnya negara pada awal tahun 1990-an. Dari kekacauan itu lahir berbagai kelompok bersenjata. Salah satunya Harokat Al-Shabaab, Al-Mujahidin, atau yang dikenal sebagai Al-Shabaab. Kelompok ini berkembang sebagai kekuatan militan Islamis yang kemudian memiliki hubungan ideologis dengan Al-Qaeda. Dari Somalia, pengaruh mereka menyebar ke negara tetangga, terutama Kenya, yang dianggap musuh karena keterlibatan militernya di Somalia. Bagi jaringan ekstremis internasional, Kenya memiliki nilai strategis. Ekonominya relatif terbuka, perbatasan yang panjang, sektor pariwisata besar, komunitas diaspora beragam, dan infrastruktur kota seperti Nairobi serta Mombasa yang memungkinkan penyamaran. Dalam konteks inilah, nama Samantha muncul kembali. Laporan-laporan kemudian menyebutkan bahwa ia menggunakan sejumlah identitas palsu. Salah satu nama alias yang sering disebut adalah Natalie Faye. Dengan identitas berbeda, ia diduga menyewa properti, membuka jalur bisnis kecil, dan berpindah antar negara. Kemampuan menggunakan dokumen palsu serta hidup dalam bayang-bayang menjadi salah satu alasan mengapa ia sulit dilacak selama bertahun-tahun. Menurut penyelidikan Kenya dan juga laporan media internasional, Samantha sempat tinggal di Mombasa, kota pelabuhan penting di pesisir Kenya yang sejak lama menjadi pusat perdagangan, wisata, dan pencampuran budaya. Tapi Mombasa juga menjadi wilayah yang rentan terhadap infiltrasi jaringan radikal karena posisi geografisnya dekat dengan jalur laut dan memiliki koneksi sosial lintas kawasan Samudra Hindia. Di sana, Samantha diduga membangun citra sebagai perempuan biasa, ibu rumah tangga, pebisnis kecil. Kadang digambarkan mengenakan pakaian religius konservatif, kadang hidup tertutup. Ini pola yang berulang dalam banyak kasus, di mana kemampuan tampak biasa adalah perlindungan terbaik. Pada periode ini pula muncul tuduhan bahwa ia menikah lagi atau menjalin hubungan dengan figur-figur terkait seperti kelompok militan. Jumlah laporan menyebut ia terhubung dengan Habib Goni, lalu kemudian dengan tokoh lain yang memiliki kaitan jaringan bersenjata di Afrika Timur.
Detail relasi personal ini sering sulit diverifikasi penuh, karena banyak sumber berasal dari intelijen dan juga investigasi jurnalistik, bukan putusan pengadilan terbuka. Namun pola umumnya jelas. Samantha tidak lagi berada di pinggir jaringan. Ia diduga bergerak dalam lingkarannya. Pada tahun 2011, perhatian aparat Kenya meningkat tajam setelah serangkaian ancaman dan juga operasi keamanan pasca intervensi militer Kenya ke Somalia. Kenya mengirimkan pasukan ke Somalia pada Oktober tahun 2011 melalui operasi Lindanichi sebagai respon atas penculikan ancaman lintas batas. Langkah itu menjadikan Kenya target utama serangan balasan Al-Shabaab. Dalam periode yang sama, nama Samantha seringkali muncul dalam berkas penyelidikan terkait bahan peledak dan safe house. Pada tanggal Desember tahun 2011, polisi Kenya melakukan penggerebekan di Mombasa dan menemukan bahan yang diduga berkaitan dengan rencana pembuatan bahan peledak. Menurut aparat, seorang perempuan yang diyakini Samantha berhasil lolos beberapa saat sebelum penangkapan. Di lokasi, ditemukan dokumen dan juga indikasi penggunaan identitas palsu. Sejak saat itu, citra Samantha berubah drastis di mata internasional. Ia bukan lagi sekedar janda pelaku serangan di London, melainkan buronan aktif yang diduga membantu operasi militer. Salah satu hal yang membuat kasus ini mencolok adalah profil dirinya. Banyak anggota jaringan militan laki-laki muda mudah dikenali aparat berdasarkan pola perjalanan juga kontak. Samantha berbeda. Ia perempuan, warga negara Inggris, berkulit putih, berbicara bahasa Inggris asli, dan dapat bergerak di lingkungan internasional tanpa selalu memicu kecurigaan yang sama seperti profil target konvensional. Dalam dunia kontraterorisme, faktor seperti ini sangat signifikan. Media Barat kemudian menghidupkan julukan White Widow. Sebutan itu menggabungkan identitas rasial, status janda, dan juga aura misteri. Secara jurnalistik, julukan tersebut efektif menjual cerita. Namun secara analitis, istilah itu sering menyesatkan. Ia menyederhanakan seorang menjadi karakter film thriller. Padahal realitas di lapangan jauh lebih rumit. Samantha bukan tokoh komik dengan identitas tunggal. Ia adalah individu yang tampaknya memanfaatkan celah birokrasi, identitas, gender stereotype, dan juga jaringan regional. Sekitar tahun 2012, Interpol menerbitkan Red Notice atas permintaan Kenya terkait dugaan kepemilikan bahan peledak dan juga konspirasi kriminal. Langkah ini menandai internasionalisasi pada kasus Samantha. Dari figur domestik Inggris, ia kini menjadi target penegakan hukum lintas negara. Namun, tetap ada pertanyaan penting. Apakah Samantha seorang operator lapangan, fasilitator logistik, atau sekedar figur yang dibesar-besarkan media? Beberapa laporan menyebut Samantha memiliki kemampuan administrasi yang baik, mampu beradaptasi dengan cepat, dan memahami bagaimana hidup di bawah radar. Jika benar, maka nilai utamanya bagi jaringan bukanlah simbolik, tetapi praktis. Di sisi lain, ada juga kritik terhadap narasi berlebihan media. Karena Samantha adalah perempuan kulit putih dari Inggris, kasusnya mendapat perhatian luar biasa dibanding banyak operator lain di Afrika Timur yang perannya mungkin lebih besar tapi kurang menjual secara berita. Ini kritik yang valid. Media global sering tertarik pada anomali identitas. Seorang perempuan Inggris dalam jaringan Somalia dianggap lebih sensasional daripada puluhan figur lokal. Menjelang tahun 2013, namanya kembali meledak di media dunia setelah serangan besar di Nairobi. Banyak laporan yang langsung menghubungkannya dengan peristiwa itu. Meski bukti langsung selalu diperdebatkan. Tetapi satu hal yang jelas, Samantha bukan lagi sekedar catatan kaki dari tragedi London. Ia telah mengubah cerita internasional dengan babak baru yang lebih berbahaya.